misalkan ini si indukan ini sama si Winarsa itu kan satu bapak. Kalau dikawinkan itu gimana Mas? Apakah ada permasalahan Mas? Lebih bagus. Kalau menurut saya sih lebih bagus. Oh. Tapi kadang ada yang kalau deketan satu gen itu lemah biasanya. Jadi untuk gennya lemah. Rentan gen. Biasanya anakannya juga ada kelemahan. Nah, itu sering mencret atau itu kecentet kayak gitu. Iya. Ini punya kelebihannya di sini Mas. Kelopak mata sama moncong besar Mas. Oh iya. Emang dari si bapaknya Winarso ini si Jabur itu emang moncongnya besar juga Mas. Besar semua. Ya. Dari kakeknya sampai ke cucunya sampai Big John sampai Primadona juga itu emang moncongnya besar ya Pak ya. Oke. Ini kan kalau dibilang kelas genetiknya genetik maestro juga Mas. Genetik maestro. Juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat habitulan sekalian dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya teman-teman ya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman. Saat ini saya berada di kandang milik Mas Fani, teman-teman. Yang mana selama saya bikin konten baru pertama kali ini saya membuat konten di kandang ini. Nah, di kandang ini juga sedikit bocoran sebelum kita lanjut ngobrol dengan Mas Fani. Di sini ada domba kembaran dari si Tyson Doper, teman-teman. Nah, si Tyson Doper itu memiliki kembaran yang satunya ada di kandang ini. Satu indukan, satu bapak, teman-teman. Nah, untuk kualitasnya nanti bisa kita saksikan bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, untuk mengikuti keseruan-keseruan lainnya dan mohon untuk mensupport channel saya, channel Hobi Dolan, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten menarik lainnya tentang channel Hobi, tentang domba batur ini teman-teman. Mohon maaf. Dan aktifkan loncengnya ya teman-teman ya, agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Hobi Dolan teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Hobi Dolan. Oke teman-teman, ini di sini ada cempe lepas sapian ini. Ini ada 3 ekor, sengaja untuk disekat, agar si indukannya mulai kawin lagi nih teman-teman. Nah, oke, kita langsung ngobrol sama Mas Fani, ditemani juga sama omnya Mas Fani, Pak Iwal ini. Oke, apa kabar Mas Fani? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pak Iwal apa kabar nih? Alhamdulillah juga Mas. Alhamdulillah sehat teman-teman. Nah, ini di kandang ini jenengan melihara berapa ekor Mas? 8 ekor Mas. Total keseluruhan 8 ekor ya? Oke, 8 ekor. Nah, untuk yang di kandang ini indukan ada berapa Mas? Indukan ada 3. Ada 3. Indukan ada 3, yang satu jantan, yang satunya lagi udah bendot mungkin ya? Sudah bendot. Oke, kita review dari yang cempe dulu nih Mas. Ini yang cempe. Ini anakan dari bendot yang di sini atau bukan Mas? Ini bukan, masih bapaknya asli Jabur. Oh, berarti ini masih yang adiknya Tyson Doper gitu. Iya. Adiknya si itu ya, bendot itu. Ini masih anakan si Jabur, teman-teman. 3 ekornya ini ya? Iya, yang satu sudah keturunan ini. Oh, yang satu udah keturunan si itu domba itu. Nah, kalau boleh tahu ini namanya siapa sih Mas, biar nanti saya nyebutnya gampang Mas. Oh, bendotnya ini? Iya. Winarso. Oh, namanya Winarso ya Mas ya? Enggak biasa. Itu namanya genetik maestro batur juga Mas. Oh, ini untuk genetiknya maestro batur kata Pak Iwal, cuman untuk namanya Winarso. Oke, untuk genetiknya tadi itu maestro batur. Maskot di sini juga ya Mas ya? Maskot di kandang ini juga namanya Winarso gitu. Winarso. Oke. Jadi untuk cempe 3 ekor ini masih adiknya Winarso. Masih adiknya Winarso, teman-teman. Ini pas adiknya ini. Oh, ini adiknya pas. Satu kandung. Oke, satu kandung. Bukan. Oh, bukan. Adik. Satu bapak ya? Satu bapak. Beda indukan, teman-teman. Ini untuk yang salah satu domba yang ini. Untuk ketiga ekornya ini jenis kelaminnya apa aja Mas? Ini satu betina, yang 2 jantan. Oh, yang betina yang ini. Yang ya. 2 jantan semua ya Mas ya? Jantan. Oke, kira-kira untuk lepas sapian yang super seperti ini jenengan mau jual nggak Mas?
Ya kalau sekarang belum. Kalau sekarang belum. Oke, mungkin nunggu apa namanya, nunggu lebih besar lagi ya Mas ya. Oke, siap nih teman-teman. Nanti mungkin bisa teman-teman yang minat bisa langsung membooking domba ini ya teman-teman ya. Oke, di booking dulu sebelum kehilangan domba yang super seperti ini teman-teman. Untuk yang ini, domba ini dulu waktu usia 2 hari saya sudah memvideo ini teman-teman. Nanti bisa saya kasih linknya di deskripsi ketika domba ini usia 2 hari teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang ini Mas, yang maskote ini. Ini dulu lahir di kandang mana Mas? Di kandang bapak saya. Oh, di kandang Pak Nikmat ya. Oke. Yang ada bapaknya ini. Yang ada jabur. Berarti ini satu kandung sama si Tyson Dober. Iya. Satu kandung sama si Tyson Dober teman-teman. Oke. Coba Mas saya dari situ biar videonya enggak ini Mas. Oke. Nah, ini si Winarso. Ini untuk apa namanya? Berarti untuk Winarso ini memang betul-betul satu kandung dan satu bapak ya Mas ya? Satu kandung, satu rahim, satu bapak sama si Tyson Dober. Dan usianya saat ini pasti juga sama si Tyson Dober ya Mas ya? Kalau boleh tahu usianya udah berapa ini Mas? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya. Oke, hampir 2 tahun. Untuk di kandang ini bisa dikatakan belum bisa mendapatkan keturunan ya Mas ya? Belum. Karena baru 2 ini. Oh, baru dua, cuman udah nggak ada di sini ya Mas ya, untuk cempinannya ya. Oke, bisa dibandingkan mungkin Mas sama si Tyson Dober. Jenengan kenapa milih yang ini dibanding Tyson Dober Mas? Karena sejak kecil itu kecentek, saya sudah suka. Oh, ini dulunya emang dari sejak lahir ini postur tubuhnya emang kecil. Jauh lebih kecil dibanding Tyson Dober ya Mas ya? Dibanding Tyson Dober lebih kecil. Oh, jadi si Tyson Dober memang dari kecil itu udah jumbo ya Mas ya? Ini kecentet teman-teman si Winarso. Tapi Mas Fani entah kenapa milih yang ini Mas. Bisa disebutkan alasannya Mas? Alasan karena lebih dominan sama jaburnya. Lebih mirip sama si bapaknya gitu ya. Oke, tapi untuk apa namanya? Kelebihan dan kekurangan domba Batur ya entah apa itu pasti ada ya Mas ya, kelebihan dan kekurangan. Biarpun itu satu kandung, biarpun satu kandung pasti ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri teman-teman. Nah, dan pastinya untuk si Jabur dan si Tyson Dober sama si Winarso ini tidak jauh beda teman-teman. Untuk genetiknya memang karena satu kandung dan satu bapak juga. Dan untuk anak keturunan si Winarso ini kemungkinan juga tidak jauh beda sama si Tyson Dober ya Mas ya. Tidak jauh beda, tergantung nanti indukannya ketemu yang seperti apa teman-teman. Oke, bisa diperhatikan untuk bobot saat ini kurang lebih sampai berapa kilo Mas? Ini ada 80. Ya 80 kilo ya Mas, kurang lebih ya Mas ya, untuk si Winarso ini. Di usia yang 2 tahun, bulu telinga masih full teman-teman. Cuman ini yang saya perhatikan, yang perbedaannya lebih mencolok ini di bagian gelambir ini enggak ada ya Mas ya? Ini ada tapi kecil. Oh Mas, ini ada tapi kecil ya untuk gelambirnya. Kalau Tyson Dober itu memang gelambirnya besar. Gelambirnya besar untuk si Tyson Dober. Cuman apa namanya, yang lebih mencolok di bagian gelambir saja. Untuk postur muka dan telinga, badan itu posturnya tidak jauh beda, hanya saja beda di bobot mungkin ya Mas ya. Beda di bobot teman-teman. Oke. Nah, untuk yang indukan lagi Mas, di sini jenengan ada berapa ekor tadi? 3 ya Mas ya? 3 indukan, 3 ekor. Yang indukan mana aja nih Mas? Ini. Oh ini udah mulai bunting lagi belum Mas? Ini baru kawin. Oh baru kawin. 1 minggu habis dicukur langsung kawin ya Mas ya? Oke teman-teman, ini untuk apa namanya, tips buat teman-teman sekalian kalau ingin domba Baturnya cepet kawin atau cepet birahi, dipotong bulunya ya Mas ya? Iya, dipotong. Oke, bulunya dipotong agar cepat birahi, cepat memancing birahi si pejantan, dan juga agar cepat bunting teman-teman. Ini salah satu indukan. Ini kalau boleh tahu udah laktasi berapa kali Mas indukan ini? Ini baru 1 kali. Oh baru 1 kali laktasi. Ya, anakannya yang mana ini Mas? Ini anaknya ini Mas.
Oh, anaknya yang ini yang lepas sapi ini ya Mas ya? Ya, itu oh yang belakang. Oke, anaknya yang ini ya, teman-teman. itu. Ini anaknya Baru laktasi. baru melahirkan 1 kali Ya, ini anaknya udah mulai disapih teman-teman. Oke, itu yang jantan ya Mas ya anaknya. Ya, Ya? jantan. Anaknya jantan. Berarti ini udah mulai kawin lagi, cuman belum bisa dipastikan buntingnya ya Mas ya? Ya, belum pasti. Oke, belum Tapi pasti. sudah kawin. Tapi sudah kawin. Dan insya Allah untuk kedepannya pasti juga bunting juga ya Mas ya, karena dicampur sama si Winarso itu teman-teman. Oke, ini kok namanya juga unik banget si Winarso gitu. Biar antik. Biar antik Iya. teman-teman. Domba batunya biar antik. Biar antik namanya si Winarso. Nah, kita lanjut ke yang ini Mas. Ini indukan juga Mas ya? Indukan. Oke, ini indukan laktasi udah berapa kali Mas? Ini sudah 3 kali. Oh 3 kali. Ini udah ada cempenannya di sini atau belum Mas? Belum. Oh belum. Tapi jenengan waktu bawa ke sini udah laktasi 3 kali dan saat ini mungkin udah mulai bunting lagi ya Mas ya? Lagi bunting. Oh lagi besar bunting besar ini teman-teman. Perutnya udah besar, untuk payudaranya atau susune juga udah mulai melorot gitu teman-teman. Oke, itu laktasi 3 kali, belum ada keturunannya di kandang ini teman-teman. Kita lanjut lagi untuk yang ini Mas. Nah, yang di depan jenengan ini usia kurang lebih berapa tahun Mas? Ini 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Hasil breeding sendiri atau jenengan beli di mana Mas? Hasil breeding sendiri. Hasil breeding sendiri. Kalau boleh tahu untuk apa namanya genetiknya ini anak dari bandot mana Mas? Ini asli anakan Jabur. Oh asli anakan Asli Jabur juga. anakan Berarti satu bapak sama si Tyson. Satu bapak, sama si beda Winarso. induk. Oke, satu bapak sama si Tyson Doper dan si Winarso teman-teman. Nah ini Mas, saya ada sedikit pertanyaan ini Mas. Misalkan ini si indukan ini sama si Winarso itu kan satu bapak. Satu bapak. Kalau dikawinkan itu gimana Mas? Apakah ada permasalahan Mas? Lebih Karena- bagus. Lebih Kalau bagus menurut genetiknya. saya sih lebih bagus. Oh, Tapi kadang ada yang kalau deketan satu gen itu lemah biasanya. jadi untuk Tangannya lemah. rentan gen. Biasanya anakannya juga ada kelemahan. kelemahan, Nah, itu sering mencret atau itu kecentet nah kayak oh gitu. iya. Ini juga didampingi Pak Iwal tadi bilang rentang gennya dekat gitu ya Pak Iwal. Ya, gini Mas, ceritanya Mas. Oke. Coba gimana ini Pak Iwal? Nah, kalau ini kan satu bapak dan satu indukan juga. Oh, beda indukan ini Ya. yang ini. Bukan. Genetiknya ini punya kelebihan juga Mas. Oh, untuk Kelebihannya di si telinga Mas. di indukan ini. Ya, Oke. ini kalau sama Winarso. Winarso Cocok gitu kelebihannya ya? cocok di telinga juga Mas. Oke. Ini tebal dan kecil Mas. Oke, untuk ciri-ciri speknya tersendiri Ya. itu, teman-teman. Dan telinga kecil. Ini speknya dengan kelopak matanya juga kecil dan jernih Mas. Oke, ini untuk Ya. kelopak matanya juga sama ya. Ya, sama. Karena emang satu bapak gitu ya, Ya. Pak Iwal ya. Ini punya kelebihannya di sini Mas. Kelopak mata sama moncong besar Mas. Oh iya. Emang Nah. dari si bapaknya Winarso ini si Jabur itu emang moncongnya Besar juga Mas. besar-besar semua. Mantap. Ya. Dari kakeknya sampai ke cucunya sampai Ya. Big John sampai Primadona juga itu Ya. emang moncongnya besar-besar ya, Pak ya. Nah, Oke. ini kan kalau dibilang kelas genetiknya genetik maestro juga Mas. genetik maestro. Maestro Oke. juga Mas. Maestro. Indukan Jadi sama si ini pejantannya. untuk yang di kandang ini bisa dikatakan maestro semua ya. Iya, di sini Oke, Mas. karena ini tidak jauh genetiknya sama si Jabur. Ya. Oke, kita lanjut Mas Fani. Untuk yang genetik asli Jabur yang mana aja nih Mas? Nah ini Satu, Oh, si Winarso. Winarso, satu, Ini sini Sople. satu. Sokle, Ya, Umah tawon nih. Umah Tawon. Ya, ini dinamai umah tawon Mas. Oh, Ruwet. jadi 3 ekor. Ruwet. Tiga personil ini 3 udah ekor. bintang-bintang juga Mas. Oke, 1, 2, 3 untuk genetik si Jabur teman-teman. Ya. Untuk pejantannya tadi si Winarso, si Umah Tawon, sama si Sokle teman-teman. Ini namanya Sokle. Nah ini jadi kalau dikawinkan apa namanya
anak-anakan si Jabur dikawinkan itu nggak masalah ya Mas ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Yang jenengan alami sendiri gitu, istilahnya nggak ada kelemahan-kelemahan atau cacat-cacat di keturunannya Mas ya? Nggak pernah Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih apa namanya, masih bisa dikatakan jadi rezekinya Mas Fani gitu teman-teman. Dan anakannya super semua ya Mas ya? Alhamdulillah super semua ini teman-teman. Nah tinggal satu lagi indukan yang belum direview, mana ini Mas? Yang indukan ini mungkin ya? Itu yang mana? Ini Umah Tawon teman-teman. Ini yang kecil, tebal dan moncong besar. Wah, ini halus, lembut dan full ini Mas. Wah ini langsung disebutkan speknya sama ya, Master ini. Ini yang namanya domba batur yang super juga Mas. Yang super juga. Ya. Oke. Ini speknya langsung disebutkan tadi sebelum saya tanya sama Pak Iwal ini. Mantep banget nih teman-teman. Winarso, kelebihannya Winarso sama Passion Dopers kelas 12 Mas. Oke, karena emang ini ya satu indukan dan satu bapak, jantan, satu rahim teman-teman. Ya. Nah untuk yang ini, untuk si Umah Tawon ini laktasi berapa ini? Ini laktasi dua kali teman-teman. Untuk si Umah Tawon bisa diperhatikan bodinya, ya, wah super bagus. semua teman-teman. Bulat ya. Bodinya ini karena emang perawatannya juga maksimal ya Mas ya. Ya. Udah laktasi 2 kali, ada anakan di sini juga. Ya, ini asli anakannya. Oh ini yang betina, yang jantan. Yang jantan, satu ekor ini. 2 kali yang 2 hari lahir sudah di. Oh iya, yang 2 hari usia 2 hari si domba ini saya video itu. Iya. Anakannya si ini jebule, anakannya si Umah Tawon teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa dilihat anakannya si Umah Tawon seperti apa teman-teman. Oke, kita kembali tanya-tanya sama Mas Fani nih. Coba Mas Fani dari sini Mas. Oh iya. Oke, ini untuk perawatan setiap harinya jenengan kasih makan berapa kali Mas? 3 kali. 3 kali sehari. Berarti pagi, siang, dan sore gitu ya? Iya. Oke, kenapa untuk di kandang ini dombanya bagus-bagus untuk bodinya, karena emang perawatannya juga bagus ya Mas ya. Nah, sangat disayangkan sekali kalau apa namanya domba batur super, bisa dikatakan domba kontes, yang bisa dikatakan juga harganya di atas rata-rata, kalau perawatannya tidak maksimal itu eman-eman ya Mas ya. Eman-eman teman-teman. Jangan suka melihara yang nohu-nohu. Namanya domba batur harus yang spek bagus. Oke. Ya, nih. Spek bagus, yang super ya. Karena juga hasilnya juga super ya Mas ya. Untuk penjualannya juga harganya pasti super ya Mas. Ya. Nah kalau boleh tahu Mas, untuk penjualan cempe hasil jenengan breeding itu paling murah dijual harga berapa Mas? Alhamdulillah saya jual 8 juta. Untuk sapian. Yang paling murah. Iya. Intinya yang paling murah teman-teman. Harga 8 juta ya. Oke. Karena dombanya juga maestro semua ini teman-teman. Karena baru menjual satu kali. Jebule baru jual 1 kali teman-teman. Oke. Nah ini untuk review di kandang ini mungkin saya cukupkan sekian ya teman-teman ya. Mungkin bisa saya review di lain waktu untuk melihat perkembangan lagi domba yang ada di kandang ini teman-teman. Oke. Terima kasih banyak Mas Fani atas waktunya sudah diberikan untuk mereview kandang ini. Dan sudah dikasih tahu seperti apa sih si kembaran Tyson Doper. Ternyata si Winarso itu emang juga super teman-teman. Dan saya terima kasih juga sama Pak Iwal sudah menemani di kandang ini. Oke, semoga yang namanya domba CS. Domba CS. Domba CS. Oke, semoga Pak Iwal juga Mas Fani selalu diberikan kelancaran rezeki, tambah berkah dan sehat-sehat selalu ya Pak Iwal, Mas Fani ya. Oke, terima kasih banyak. Yang akan datang biar semangat juga Mas. Oke, siap ini. Oke, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya, agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Hobi Dolan teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hobi Dolan.